Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adita Mega Saputra, NPM 1991 Saya akan menjelaskan tentang tauhid, akidah dan usuluddin. Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan konsep keesaan Allah, mengenalkan tauhid dan menjauhi syirik merupakan konsekuensi diri. Kalimat syahadat telah diikrarkan oleh seorang muslim. Tauhid menurut Salfi dibagi 3 macam, yaitu rububiyah, beriman bahwa hanya Allah satu-satunya Rabb yang memiliki, merencanakan, menciptakan, mengatur, memelihara dan membagi rezeki, memberi manfaat, menolak mudarat serta menjaga keseluruh alam semesta sebagai terdapat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 62. Allah menciptakan segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu. Hal yang seperti ini diakui oleh seluruh manusia. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Orang-orang yang mengingkari hal ini seperti kaum ateis. Pada kenyataannya mereka menampakkan keingkarannya hanya karena kesombongan mereka. Padahal di dalam lubuk hati mereka mengakui bahwa tidaklah alam semesta ini terjadi kecuali ada yang membuat dan mengaturnya. Beriman bahwa hanya Allah semata yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 18. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang memperkasa lagi maha bijaksana. Asma wa sifat, beriman kepada Allah bahwa memiliki nama yang sifat Asmaul Husna sesuai yang dengan keagungannya. Umat Islam mengenal 19 Asmaul Husna yang merupakan nama sekaligus sifat Allah. Ilmu tauhid ialah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan mempergunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dalil-dalil itu merupakan dalil nakli, dalil akli maupun dalil wijdani. Dinamakan ilmu ini dengan tauhid karena pembahasannya yang paling menonjol ialah pembahasan tentang keesaan Allah yang menjadi sandi asasi agama Islam. Bahkan sendi-sendi bagi segala agama yang benar telah dibawakan oleh Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah. Menurut Syekh Muhammad Abdul, ilmu tauhid yang juga disebut ilmu kalam memberikan tafsir sebagai berikut. Tauhid ialah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib baginya, sifat-sifat yang jais disifatkan kepadanya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib ditiadakan dari padanya. Satu, akidah. Secara umum kita dapat mengatakan bahwa Islam terdiri di atas komponen, yaitu akidah, syariat. Akidah berasal dari kata akad, berarti pengikatan, adalah apa yang diyakini seorang. Jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya bebas dari keraguan. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya terhadap sesuatu. Adapun makna akidah secara syara adalah iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, serta kepada qadar baik dan buruk. Adapun syariat adalah beberapa hukum analiyah baik terhadap ibadah, muamalah antara sesama manusia, maka munakohah, perkawinan, syiah, pemerintahan atau lainnya. Semua hal tersebut bersumber dari ayat, hadis, ijma dan qiyas. Akidah juga dimaksudkan sebagai pendapat dan pikiran atau anutan yang mempengaruhi jiwa manusia, lalu menjadi sebagai suatu suku dari manusia sendiri, dibela dan
dipertahankan, bahwa hal itu adalah benar. Tiap-tiap manusia mempunyai beberapa iktikat, sedikit ataupun banyak. Semakin banyak pengalamannya, semakin subur ma'rifatnya. Semakin banyak pengalamannya, semakin subur ma'rifatnya. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula iktikat dan lapangnya. 2. Usluddin. 3. Usluddin. Ilmu usluddin adalah ilmu yang membahas pokok-pokok dasar agama, yaitu akidah, tauhid, dan iktikat atau keyakinan, tentang rukun iman yang 6, beriman kepada Allah SWT, Al-Quran dan kitab-kitab suci, C. Nabi Muhammad dan para rasul, D. Para malaikat, E. Perkara gaib, alam kubur, alam masar, mizan, sirat, surga, neraka, dan takdir baik dan buruk. Menurut ulama-ulama ahli sunnah, ilmu usluddin ialah ilmu yang membahas padanya tentang prinsip-prinsip kepercayaan agama dan dalil-dalil yang qat'i, Al-Quran dan hadis mutawir, dan dalil-dalil akal pikiran. Sebutan lain bagi ilmu usluddin adalah ilmu teologi ketahuan, karena membahas tentang ketauhidan, keesaan Allah, sifat dan asma nama Allah. Sebutan lain lebih populer adalah ilmu kalam, karena balasan yang sedang ramai dibahas pada saat lahirnya ilmu kalam adalah masalah kalam firman Allah. Di samping itu, pembahasan ilmu ini menggunakan metode ilmu manik, logika, sedangkan kata manik secara etimologi bahasan sinonim dengan kalam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.